Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita SPDGR, Calon Guru Penggerak Angkatan 10 SDN Negeri 16 Air Gegas. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah pendiri perguruan Taman Siswa yang merupakan pelopor merdeka belajar bagi semua. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Surjaningrat, dan pada tahun 1922 namanya diganti menjadi Ki Hajar Dewantara dan ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan. Peta konsep pembahasan. 1. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 4. Tantangan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus berpusat pada kodrat anak, yang mana pada kodrat anak ini terdapat merdeka dan bermain. Merdeka lahir dan batin, hidup mandiri, mendapatkan pengajaran, mendapatkan pendidikan, karakter dan kognitif. Dengan bermain, anak dapat menemukan cipta, rasa, karya, dan pekerti. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan. Ingorso Sungtulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Artinya guru harus mampu menjadi teladan yang baik. Imadio Bangun Karso, artinya di tengah menjadi pendorong, guru harus menjadi pendorong dan motivator yang handal. 3. Tuturi Handayani, artinya yang di belakang memberi semangat. Guru harus menjadi penyemangat dan pemicu yang profesional. Dengan adanya trilogi pendidikan ini, diharapkan seorang anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya, menuntun atau among. Seorang guru ibarat petani yang hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Seorang petani hanya dapat menumbuh kembangkan padi dan tidak mungkin dapat merubah padi menjadi jagung. Tidak dapat memelihara tanaman padi seperti halnya memelihara kedelai dan lainnya. Anak-anak tumbuh berdasarkan kodratnya yang unik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik terdiri dari beberapa latar belakang, karakteristik yang berbeda, mulai dari ras, suku, agama, adat, budaya, minat, motivasi, gaya belajar, dan tingkat kecerdasannya. Sehingga guru memihak kepada peserta didik agar peserta didik bebas menentukan pembelajaran yang diinginkan. Alasan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan perkembangan saat ini dan yang akan datang. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menuntun selamat dan bahagia. Pendidikan saat ini kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asesmen diagnostik. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan berusaha memberikan fasilitas positif
kepada peserta didik. Salah satunya dengan memberikan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik yang unik. Asesmen diagnostik dilakukan untuk mengetahui kemampuan belajar peserta didik. Kodrat anak adalah bermain. Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain merupakan salah satu cara alternatif agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan dapat diterima dengan ceria dan menyenangkan. Penerapan pemikiran KHD. Trilogi pendidikan. Guru seharusnya menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya dan mampu menjadi pendorong dan motivator serta mampu menjadi penyemangat yang dapat membangkitkan semangat dan minat belajar peserta didiknya. Pendidikan sesuai dengan kodrat anak dan zaman. Pembelajaran harus disampaikan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan mendorong peserta didik untuk terus dapat terbuka dan beradaptasi sesuai perkembangan zaman, agar mereka siap sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Tantangan dan solusi. Adapun tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran belum maksimal. 2. Ekosistem belum sepenuhnya mendukung. 3. Tenaga SDM dan guru profesional kurang memadai. Adapun solusinya adalah 1. Refleksi dan evaluasi secara bertahap dan konsisten. 2. Melibatkan semua unsur pendukung pendidikan serta stakeholder. 3. Mengikuti kegiatan pengembangan diri, salah satunya guru penggerak. Pesan kunci penulis modul 1 pendidikan guru penggerak. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi, menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Demikianlah video demonstrasi kontekstual yang disusun oleh Wasita SPDGR SDN Negeri 16 Air Gegas, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.